Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang materinya tentang ketidaksempurnaan bahan padat pada mata kuliah material teknik elektro, yang dimana mata kuliah ini dosen pengampunya adalah Ibu Desmira STMT. Kemudian pada diskusi kali ini kita akan menggunakan referensi buku yang dimana penulis buku ini adalah Muhammad, tahun terbit tahun 2014, yang berjudul Bahan Ajar Jurusan Teknik Mesin, terbitnya di Universitas Malikus Salah. Selanjutnya materi-materi ini akan disampaikan oleh anggota-anggota kami yang dimana yang pertama ada Repli Febrian dengan saya sendiri, yang kedua ada Utami Pinkan Anggraini, yang ketiga ada Muammar Ilham Jaini, dan yang keempat ada Ragil Febrian. Materi pertama akan dibacakan oleh Ragil Febrian, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih pada moderator Repdi Febrian. Ya, di sini ikatan Mohon maaf, Saudara Ragil, sepertinya mic-nya belum di-on-kan. ya, terima kasih. Nah, ikatan atom pada bahan padat. Nah, gaya dan energi ikat ketika atom didekatkan dari suatu jarak yang tak terbatas pada jarak jauh. Interaksi bisa diabaikan, tetapi ketika atom yang saling mendekati itu masing-masing memberikan gaya ke yang lainnya, gaya ini ada dua macam, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, dan besarnya itu merupakan fungsi jarak antara atom. Sumber gaya tarik atau Fa tergantung pada jenis ikatan yang ada antara dua atom. Nah, untuk ikatan primer, yaitu ikatan ion, biasanya ditemukan pada senyawa yang telah dibangun oleh unsur logam dan bukan logam. Atom logam akan memberikan elektron valensi ke atom-atom non-logam. Pada proses ini, semua atom akan menjadi stabil atau mempunyai konfigurasi gas mulia dan bermuatan listrik, yaitu atom-atom ini menjadi ion. Sodium klorida atau NaCl adalah material ionik klasik. Atom sodium bisa mendapatkan struktur elektron neon dan memuat positif tunggal dengan menyerahkan satu elektron valensi atau 3s ke atom klorin. Setelah penyerahan elektron ini, ion akan bermuatan negatif dan dengan konfigurasi elektron merupakan argon. Pada sodium klorida, semua sodium dan klorin berada dalam bentuk ion. Yo. Ya, saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Ragil. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Utami Pinkan Anggraini, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Saudara Ragil. Di sini ada ikatan kovalen
Pada ikatan kovalen, konfigurasi elektron stabil diperoleh dengan membagi elektron antara atom yang berdekatan. Dua atom yang berikatan kovalen ini masing-masing akan menyumbangkan minimal satu elektron ke ikatan, dan elektron yang dipakai bersama bisa dianggap dipunyai bersama oleh kedua atom. Atom karbon mempunyai 4 elektron valensi, sedangkan setiap atom hidrogen mempunyai sebuah elektron valensi. Setiap elektron hidrogen bisa mendapatkan konfigurasi elektron helium atau 2 elektron valensi 1s. Ketika atom karbon membaginya dengan 1 elektron, karbon sekarang mempunyai 4 tambahan elektron. 1 dari setiap hidrogen sehingga total elektron valensi menjadi 8. Dan struktur elektronnya adalah neon. Ikatan antara atom mempunyai ikatan yang sebagian berikatan ion dan sebagian lain berikatan kovalen. Dan kenyataannya sangat sedikit senyawa yang menunjukkan murni mempunyai ikatan ion atau ikatan kovalen saja. Ikatan logam. Ikatan logam ini adalah jenis ikatan primer terakhir yang ditemukan pada logam dan paduannya. Material logam ini mempunyai 1, 2, atau paling 3 elektron valensi. Dengan model ini, elektron valensi tidak terikat kepada atom tertentu pada bahan padat, namun lebih kurang ia akan bebas hanyut atau bergerak melewati keseluruhan logam. Elektron ini bisa dianggap atau dimiliki oleh logam secara keseluruhan atau membentuk lautan elektron atau awan elektron. Ikatan ini bisa lemah atau kuat, jangkauan energinya antara 68 kilojoule atau mol, 0,7 atom untuk raksa hingga 850 kilojoule atau mol, 8,8 atom untuk wolfram. Temperatur lele masing-masing berturut-turut adalah minus 39 dan 3.410 atau minus 38 dan 61.700 Farad. Ikatan sekunder atau ikatan van der Waals. Ikatan sekunder van der Waals atau fisik adalah lemah jika dibandingkan dengan ikatan primer atau kimia. Energi ikat biasanya dalam kisaran 10 kilojoule atau mol, 0,1 atom. Ikatan sekunder timbul antara semua atom atau molekul, tapi keberadaannya tidak jelas jika salah satu dari ketiga jenis ikatan primer ada. Ikatan sekunder dibuktikan oleh gas mulia yang mempunyai struktur elektron yang stabil dan juga di antara molekul yang strukturnya berikatan kovalen. Gaya ikatan sekunder timbul dari dipol atom atau molekul. Pada dasarnya sebuah dipol listrik timbul jika ada jarak pisah antara bagian positif dan negatif dari sebuah atom atau molekul. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pinkan Anggraini yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ilham Yeni. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas yang dipaparkan oleh Saudari Pinkan. Selanjutnya, ikatan dipol terimbas yang berfluktuasi. Sebuah dipol bisa dihasilkan atau diimbaskan ke sebuah atom atau molekul yang simetris secara listrik, yaitu distribusi ruang keseluruhan elektron simetris terhadap inti bermuatan positif. Semua atom mengalami gerak vibrasi konstan yang akan menyebabkan distorsi seketika dan berumur pendek terhadap simetri listrik pada beberapa atom atau molekul.
dan menimbulkan dipol listrik kecil. Salah satu dipol ini pada gilirannya bisa menimbulkan sebuah pergerakan pada distribusi elektron dari molekul atau atom yang berdekatan, yang membuat atom atau molekul kedua ini menjadi dipol yang kemudian dengan lemah ditarik atau diikat ke atom atau molekul yang pertama. Ini adalah satu jenis ikatan van der Waals. Gaya-gaya tarik ini bisa ditimbulkan di antara sejumlah besar atom atau molekul, di mana gaya-gaya ini bersifat sementara dan berfluktuasi terhadap waktu. Ikatan dipol permanen. Gaya van der Waals juga akan timbul di antara molekul polar yang berdekatan. Energi ikat yang terkait lebih besar secara signifikan daripada energi ikat yang ada pada dipol terimbas. Jenis ikatan sekunder yang paling kuat, ikatan hidrogen, adalah kasus khusus dari ikatan molekul polar. Ikatan ini terjadi antara molekul di mana hidrogen berikatan kovalen dengan fluorin atau sebagai Hf, dengan oksigen sebagai H2O, dan dengan nitrogen sebagai H3. Untuk setiap ikatan Hf, HO, atau Hn, elektron hidrogen tunggal dibagi bersama dengan atom lainnya. Maka ujung hidrogen dari ikatan pada dasarnya adalah proton terbuka yang bermuatan positif yang tak terlindung oleh elektron. Ujung molekul yang bermuatan positif sangat tinggi ini mempunyai gaya tarik yang sangat kuat terhadap ujung negatif dari molekul yang berdekatan. Seperti ditunjukkan pada gambar 2.8 untuk Hf, besar ikatan hidrogen umumnya lebih besar dari ikatan sekunder jenis lainnya dan bisa mencapai 51 kJ per mol atau 0,52 per molekul. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Nah, terima kasih kepada Saudara Muammar yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sampai di sini hasil pemaparan materi kali ini. Sebelum berakhirnya dari diskusi kali ini, izinkan saya selaku moderator untuk menyimpulkan materi yang telah dipaparkan ini, yaitu ikatan atom pada bahan padat, yang dimana ada ikatan primer, ikatan kovalen, ikatan logam, ikatan sekunder, ikatan dipol terimbas yang berfluksiditas, dan ikatan dipol permanen, yang dimana ikatan primer ini biasanya ditemukan pada senyawa yang dibangun oleh unsur logam dan bukan logam. Kemudian ikatan kovalen ini konfigurasi elektronnya stabil diperoleh dengan membagi elektron antara atom yang berdekatan. Kemudian ikatan logam adalah jenis ikatan primer yang dimana ditemukan pada logam dan panduannya. Kemudian ikatan sekunder adalah jenis jika dibandingkan dengan ikatan primer atau kimia, energi ikatan biasanya dalam kisaran 10 kJ per mol. Kemudian ikatan dipol terimbas yang berfluktuasi, yaitu sebuah dipol bisa diimbaskan ke sebuah atom atau molekul yang simetris secara listrik, yaitu distribusi ruangan keseluruhan elektron sistematis terhadap inti bermuatan positif. Dan yang terakhir ada ikatan dipol permanen, yang dimana ikatan dipol permanen ini adalah gaya van juga akan timbul di antara molekul polar yang berdekatan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.